Mbak Kov, terima Apa kasih. kabar? Aku yang makasih Mbak Rosi. Sudah bela-belain ke program Rosi. Yap. Apa kabar Mbak Kov? Alhamdulillah baik. Saya dengar baru sakit. Iya, kayaknya ada infeksi di tenggorokan, jadi sempat ICU juga. Sempat ICU? 2 hari lalu udah keluar rumah sakit. Wah. Ini belain Mbak Rosi, aku di Jakarta. Ya makanya saya sungguh-sungguh menghargai, baru pulang naik haji waktu itu. Ya. Lalu kemudian pulang naik haji dengar besoknya sakit. udah langsung ke rumah sakit. Dan sempat masuk ICU. Ya. Alhamdulillah udah terlewati masa kritis. Alhamdulillah. Sekarang lebih baik. Oke sih, oke. Aku udah konsul kok ke dokter, karena kalau wawancara sama Mbak Rosi, aku mesti merespon gitu. Boleh nggak saya berbicara agak banyak gitu. Oke, kata dokter. Oke. Terima kasih Pak Dokter. Bu Dokter, Bu Rosi namanya. Rosi juga. Oh Rosi juga memang. Terima kasih Bu Dokter Rosi. Tanpa izin Bu Dokter, Mbak Kov nggak kesini. Siap. Mbak Kov, saya ingat sekali dulu ketika Mbak Kov pilkada pertama. Karena ini nama Mbak Kov ini, setiap pilkada Jawa Timur selalu ada nama Mbak Kov. Ini akan menjadi periode kedua. Tapi saya mau merefer flashback dulu Mbak Kov. Tahun 2008 ya kalau nggak salah pertama kali Mbak Kov ikut pilkada Jawa Timur waktu itu. Saya ingat saya mengantarkan Mbak Kov ke setelah wawancara dan Mbak Kov mengatakan langit cerah. Saya rasa semua akan baik-baik gitu, saja. Dan pada waktu itu memang semua mengatakan kemenangan itu ada di tangan seorang Khofifah Indar Parawansa. Baru detik-detik terakhir Mbak Kov dikalahkan oleh waktu itu jadi kalah lah Mbak Kov. Tapi pertanyaan saya begini, waktu itu karena Mbak Kov harus melawan seseorang yang sangat kuat yaitu Pak Dekarwo, atau karena Mbak Kov kalah karena seorang perempuan? Biasa Mbak, kalau musim-musim pilkada kemudian muncul hujah atau dalil-dalil nggak akan bahagia sebuah negara atau daerah jika dipimpin perempuan gitu. Jadi memang untuk bisa membangun kepercayaan bahwa perempuan mampu berbuat, kita memang harus membuktikan dulu. Ada proses penetrasi persepsi ya, yang memang harus dilakukan oleh kita semua. Dan itu menjadi penting kalau kita membangun jejaring lebih kuat dan lebih kuat lagi untuk bisa meyakinkan dan memberikan satu persepsi terhadap peran dan kemampuan, kapasiti dan kompetensi seorang perempuan. Mbak Khofifah sudah menjadi ketum muslimat waktu itu kan? Tapi itu saja tidak memberikan. Cukup, karena kan ketua muslimat itu hanya mimpin perempuan dan itu ormas. Kalau kemudian harus mengambil keputusan-keputusan publik yang bisa berdampak pada banyak dimensi kehidupan masyarakat, kemudian ada yang mempertanyakan, ya itulah PR kita bersama, bahwa kultur-kultur patrilineal itu memang masih harus kita jelaskan. Ya, butuh waktu 10 tahun Mbak Kov untuk bisa memenangkan pilkada Jawa Timur. 10 tahun berjuang. Itu karena katakan sudah tidak melawan Pak Dekarwo yang sangat identik dengan Jawa Timur, atau masyarakat Jawa Timur sudah bisa menerima pemimpin perempuan? Saya rasa dua-duanya. Jadi ada proses di mana kita hadirkannya lebih banyak lagi ya dalam waktu 10 tahun. Jadi kemungkinan itu berperan untuk mengubah persepsi masyarakat yang mungkin tadinya agak kurang berseiring dengan kehadiran kepemimpinan perempuan, ibaratnya wong lanang sakmene akeh kok dipimpin wong wedok misalnya. Akhirnya kemudian bisa melihat bahwa kompetensi perempuan, kapasiti perempuan memungkinkan untuk mendapatkan kepercayaan memimpin sebuah provinsi besar. Jawa Timur ini provinsi terbesar kedua, heterogenitas yang luar biasa, elemen-elemen strategisnya sangat banyak menentukan
kondisi nasional Pegang sehingga Jawa Timur menang di nasional. ya paling tidak Jawa Timur ini sebetulnya menjadi referensi 20 provinsi Indonesia Timur. Ya. Sebelum ke Bu Hovifah, ada yang juga ingin saya tanyakan. Karena Bu Hovifah ini menjadi calon gubernur Jawa Timur. Ya. Tapi kan sebenarnya Anda ini bukan kader partai manapun kan. KTA-nya Mbak Hof ini apa? Aslinya saya masih ber-KTA PKB. Aslinya PKB Gus Dur ya Pak ya. Itu penting ya, harus Ya. digarisbawahi ya. Jadi saya masih ber-KTA PKB Gus Dur. Artinya saya belum berpindah KTA partai lain. Selain itu pasti KTA saya Muslimat NU. Jadi ada yang menarik dari seorang Hovifah. Ia tidak menjadi partai politik manapun, tetapi selalu dalam kontestasi pilkada selalu bisa mendapat dukungan atau diusung oleh partai-partai politik. Menurut Mbak Hovifah, apakah ini sebuah karena apa? Karena Mbak Hovifah memiliki KTA Muslimat? Saya rasa kita harus membangun equidistance ketika menjadi pimpinan semacam kepala daerah. Jadi komunikasi-komunikasi dan perlakuan-perlakuan secara equal dengan semua elemen, bukan hanya partai politik, saya rasa harus kita bangun. Saya sering sekali menyampaikan kepada kawan-kawan, termasuk pimpinan-pimpinan ormas, pimpinan elemen-elemen strategis lainnya, ingatkan saya kalau saya tidak adil. Jadi begini, dalam referensi Islam, doa pemimpin yang adil itu insya Allah mudah dikabulkan. Jangan sampai kemudian doa kita itu terkendala. Maka pemimpin harus adil. Sering saya menyampaikan. Ini konteksnya sebagai gubernur atau sebagai? Gubernur, sebagai gubernur. Karena saya harus membangun equidistant tadi dengan seluruh elemen. Partai-partai maupun non-partai. Satu saat sampai dengan tahun pertama saya diberi mandat untuk memimpin Jawa Timur. Saya cari itu mana pimpinan PHDI, Hindu. Saya cari, saya nggak ketemu. Saya cari lagi, saya ketemu. Saya menyampaikan kepada mereka. Saya sudah datang ke sentra-sentra tempat pura-pura mereka. Yang mereka pun juga belum berkesempatan ke sana. Di sini saya datang gitu. Saya kepingin ketemu dengan pimpinannya. Apa sebetulnya yang sekarang ini menjadi program prioritas mereka. Ini dalam konteks kelompok minoritas di Jawa Timur ya? Saya takut kalau saya tidak adil. Sering saya menyampaikan itu, ingatkan saya kalau saya tidak adil. Supaya semua merasa tersapa bahwa ya kita ini hadir mestinya memayungi semuanya, mengayomi semuanya. Apa rahasianya seorang Hovifah Indar Parawansa yang tidak berpartai dimanapun, tapi bisa diusung oleh Partai Demokrat yang mana waktu itu ketumnya Pak SBY, lalu kemudian diusung oleh Gerindra yang partainya Pak Prabowo. Apa rahasianya sehingga seorang Hovifah Indar Parawansa ini bisa mendapat golden ticket dari partai-partai yang selama ini di tingkat nasional? Ini bahasa yang justru tidak berada dalam koalisi. Bahasa Mbak Rosi ini golden ticket. Kami mendapatkan surat rekom Gerindra itu 10 Desember. Jadi memang Desember itu udah Gerindra, Demokrat, PAN, kemudian Golkar itu sudah turun surat rekom di bulan Desember. Tapi kemudian sekarang ini kenapa turun rekom lagi? Karena ini rekom B1 KWK. Sesuai dengan kebutuhan pendaftaran di KPUD nanti. Jadi kayak tadi malam saya terima dari Demokrat ini rekom untuk format B1 KWK. Iya Mbak Kof, tapi rahasianya apa? Karena kalau semua kepala daerah provinsi lain nih Mbak Kof, nama Hovifah Indar Parawansa ini benar-benar nama seperti partai-partai lain di Jakarta untuk memilih Pilkada Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Banten. Itu masih semuanya wait and see.
Tapi giliran Jawa Timur semuanya tombol yang sama. Khofifah, Indar, Parawansa. Aduh Mbak Rosi, mungkin juga pasti banyak variabel ya. Saya rasa semua partai juga akan melakukan survei. Semua partai juga akan melakukan, mereka pasti melakukan sounding dengan elemen-elemen tidak hanya partainya, tapi elemen-elemen significant person di daerah di mana kita akan turun dan seterusnya. Saya rasa kita membangun komunikasi dan pengabdian yang berjalan ini kan secara kumulatif ya, secara kumulatif. Lepas itu alhamdulillah berbagai perjalanan kami ketika mendapat mandat di Jawa Timur, alhamdulillah capaian kami cukup, mungkin saya agak berlebih, cukup prestigious. Jadi kalau ada mungkin penghargaan, saya tidak menghitung penghargaan itu sebagai sebuah tujuan, tapi paling tidak penghargaan itu adalah indikator di mana capaian-capaian kita memang dinilai oleh tim-tim independen dari berbagai elemen dalam dan luar negeri. Sampai dengan 13 Februari di mana kami mengakhiri jabatan pada periode pertama itu ada 738. Mbak Khof, apakah merasa untuk pilkada periode kedua atau untuk menjadi gubernur Jawa Timur periode kedua Mbak Khof sekarang sudah merasa di atas angin? Kita tidak, saya tidak pada posisi terlampau, kita biasa-biasa aja sih. Jadi ada proses yang memang kami rasa kenapa saya ingin running pada periode kedua. Ada proses-proses yang harus kita lanjutkan yang sekarang ini sudah masuk pada tahapan awal. Jadi misalnya begini, beberapa masih di sini saya, industri manufaktur. Oktober yang lalu Pak Jokowi meluncurkan target industri manufaktur Indonesia 2045 itu 30%, 2045. Jawa Timur per Mei kemarin sudah 35. Jadi target nasional 30% di 2045. Jawa Timur ini sudah 35%. Sangat jauh melampaui target nasional. Yang kita lakukan 3 tahun lalu. Jadi bukan BIM salah BIM ini. Ini kalau nanti jadi, kan kita sudah dikasih tahu ini kira-kira operasional pertama itu sudah dimulai bulan Februari 2024 gitu. Artinya kan gini, Mbak Khof, maaf saya potong, karena didukung oleh banyak sekali partai politik, memang semuanya rata-rata mayoritas Koalisi Indonesia Maju, dan kemudian Mbak Khof baru saja menceritakan pencapaiannya. Jadi pertanyaan saya untuk bagian berikutnya, siapa berani lawan Khofifah?